Skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada 2023 ada di angka 34 sama dengan posisi saat era awal Presiden Joko Widodo memimpin 2014 silam. Bagaimana prediksi skor IPK masa kepemimpinan Presiden Indonesia selanjutnya? Apakah menaikkan skor IPK yang berarti memerangi korupsi habis-habisan menjadi program prioritas 3 paslon Capres-Cawapres? Dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, program pemberantasan korupsi tercantum dalam misi Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Di misi terakhir mereka nomor 8 disebutkan kalimat memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Paslon ini pun menyebut detail target menaikkan skor IPK menjadi 44 hingga 46 pada 2029. Sementara itu Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyebut bakal memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di misi nomor 7 dari 8 misi. Adapun target skor IPK tidak disebutkan. Selanjutnya Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam urutan ke-7 dari 8 misinya menyebut kalimat demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi. Sayangnya target skor IPK tidak disebutkan. Selain dari dokumen visi misi gagasan Capres-Cawapres tentang pemberantasan korupsi terekam juga dalam debat pertama Capres oleh KPU yang digelar pada 12 Desember 2023. Gagasan ini dirangkum oleh Kompas.id. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut koruptor mesti dijeratkan, dimiskinkan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Kemudian merevisi Undang-Undang KPK sehingga lembaga anti rasuah itu bisa diperkuat kembali. Selain itu, para pimpinan KPK harus kembali memiliki standar etika yang tinggi. Anies juga menyebut soal pemberian imbalan kepada mereka yang membantu pelaporan dan penyelidikan. Selanjutnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya menyebut akan menegakkan apa yang perlu ditegakkan dan bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Terakhir, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut prioritas pada pemiskinan dan perampasan aset koruptor, serta penyempurnaan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, Ganjar juga menyebut penahanan pejabat korup di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Misi dan program pemberantasan korupsi sah-sah saja dijabarkan secara detail. Namun yang tak kalah penting realisasinya karena korupsi sudah dinyatakan sebagai pelanggaran hukum yang berat karena turut menghambat pembangunan negara. Berkaca dari sederet kasus korupsi yang membelit para pejabat publiknya, Indonesia bisa disebut belum lepas dari status darurat korupsi.